Kita masih sama-sama ya di Senin Inspirasi Smart Listeners. Tentunya masih bersama Mirza, kemudian ada juga Emil di sini, dan tentunya tamu spesial kita di sore hari ini ya, pasti bersama dengan Ibu Nurmi. Kalau kita berbicara mengenai makanan ya, kayaknya kurang afdol gitu ya kalau kita juga nggak mencoba. Iya, sore-sore gini enak itu, hujan-hujan lagi di luar, harus dicoba. Ini ada yang kurang tehnya. Tehnya kurang, air putih aja dulu ya Mbak Nurmi ya. Itu ada. Ini pastinya Tadi sempat nyobain gitu ya. Iya, waktu Mirza coba gimana teksturnya? Untuk Lembut ya? teksturnya, untuk kulitnya ini udah renyah Cukup. gitu ya. Renyah ya. Kalau dari pisang molen yang pernah Mirza coba, ya itu biasanya agak-agak mini gitu ya. Tapi kalau yang ini agak-agak besar gitu ya, lumayan besar. Iya, memang dia memuaskan pelanggannya, makanya banyak pesanannya, nggak mau salah. Harus kenyang gitu ya. Iya. Kalau di dalamnya ini enak pisangnya ya. Ini, Coklatnya gimana? kalau coklatnya sih Masih mau tambah udah atau? lumer gitu ya. Iya. Ada coklat cairnya ya. Tapi kalau saya sih kayaknya ada ditambah ya untuk coklat cairnya harus di ditambah dalamnya ya. Biar lumer gitu ya pada saat Iya. di mulut gitu. Karena kan. biasanya kan orang suka coklat ya. Kalau memang coklatnya yang harus dominan terasa Iya. gitu ya mungkin. gitu. Enak deh ya. Masukkan yang Iya. Tapi alhamdulillah untuk message-nya sendiri dia tidak hancur memang ya. Iya. Padahal dia sudah dalam proses pemanasan ini ya, dalam oven ya, Mbak Nurmi ya. Ini Sudah, memakai meses yang spesial gitu ya. Kemudian untuk rasanya memang bener-bener enak gitu ya. Itu pakai margarin atau butter atau gimana, Mbak Nurmi? kulitnya itu pakai butter asli. Terus ada olesan di dalam juga pakai butter. Jadi Jadi bukan di luar margarin. sama di dalam Ya. semuanya ada olesannya Ya, gitu ya. Jadi pisang itu dioles lagi dengan Oh ya. butter biar dia ndak kering gitu. Biar dia pokoknya ada harum-harum butter Iya. gitu. Karena kalau melalui beberapa proses biasanya ini ya agak kering gitu ya Iya, kuenya hasilnya. Jadi kalau butter itu tetap basah gitu ya Ya. tampilannya. Jadi ya. nanti butternya juga itu dicampur susu. Oh Iya. enak ya. Nah, kalau ini kan pembuatannya mungkin baru tadi ya. Ini Ya. sampai berapa lama tahannya, Mbak Nurmi? Kalau tahan Kalau dibuat ini hari, kalau dibuat ini hari suhu ruang itu 4 hari. Terus kalau masuk kulkas 7 hari. Oh, ya, dia bisa lebih lama ya Iya, kalau. Kalau bolen yang biasa kan yang cepat rusak itu tergantung ininya sih, tergantung pemanggangannya, tergantung ngopennya berapa lama. Kalau saya betul-betul sampai agak kering, saya ngopennya sampai 2 jam. Iya, pengalaman saya pernah coba ya, ada salah satu molen ya yang pernah saya coba. Dia kayaknya dia biasanya 3 hari. Terus saya pernah lewat dari 3 hari itu, saya lihat di dalamnya justru yang itu sudah agak kalah ya, berjamur gitu. sudah putih sudah Jamur. berjamur. Berjamur, Iya. iya. Itu mungkin karena kurang ya, karena Kurang pemanggangan biasanya. ya. Ya. Prosesnya kurang baik ya. Ya. Jadi daya tahan dari molen ini tergantung dari pemanggangannya ya. Betul, Jadi kalau smart listener mau mencoba molen quina ini boleh didapat di mana? Ya, sekarang masih via Online WA. ya? Bisa juga, iya. Saya share biasa di Facebook, di Instagramnya ada ya? Instagram Quina. Kuina. Iya. Kuina. Ya. Quina. Quina. Iya ya. Quina. Quina. Mau coba gitu ya, karena kita kan tadi sudah sounding terkait dengan mutunya, terus daya tahannya sampai berapa lama gitu ya. Dan pastinya juga ada Itu bisa diangkat. teman-teman yang produksi seperti ini. Nah, untuk menghadapi kompetitor, Mbak Nurmi, seperti apa yang biasanya Anda tangani untuk beberapa kompetitor dari usaha ini? Kalau saya sih tetap perhatikan bahan-bahan yang berkualitas, terus pertahankan rasa. Kalau masalah harga sih tidak terlalu ini sih, pokoknya yang penting bahan-bahan berkualitasnya pasti akan menghasilkan bolen yang enak. Terus kalau enak biar mahal
pasti akan dicari orang. Iya. Ha-ha. Ini terus kalau semuanya kayaknya untuk kue bolen ini sebelumnya memang Mbak Ibu Nurmi ini mempunyai atau ahli juga membuat kue yang lain atau bagaimana? Banyak sih yang pernah dicoba. Pernah juga bikin apa sih namanya? Roti boy. Roti boy. Itu pernah. Itu memang saya kursus juga. Karena awalnya sih karena anak-anak suka ngemil, suka jajan, jadi bagaimana apa namanya? Terinspirasi puas juga kalau misalnya kita yang bikin sendiri. Terus suami hasilnya juga banyak ya. Iya, betul. Itu sudah pasti. Dan memilih bolen dari beberapa yang sudah Anda coba seperti roti boy dan banyak lagi ya yang lain-lainnya. Memilih bolen ini sendiri akhirnya jadi ditekuni? Karena rasanya enak, terus banyak yang respon, terus tahan lama juga, termasuk tahan lama ya. Ya, itu yang terpenting ya kalau makanan ya. Itu sih. Terus Selama rasanya 4 enak gitu. selama 4 bulan Anda produksi bolen ini, apakah pernah ada pelanggan yang merasa mungkin komplain seperti itu? Terus bagaimana Mbak Nurmi atasi yang kayak begini? Alhamdulillah sih enggak pernah ada yang belum pernah ada. komplain. Malah kalau saya jual terus orang enggak order lagi kayak enak enggak sih? Jangan-jangan tidak enak gitu. Tapi alhamdulillah rata-rata pelanggan saya itu aja yang repeat order terus. Belum ada pelanggan-pelanggan baru ya gitu? Oh, ada sih. Dalam setiap bulan itu ada pertambahan pelanggan baru atau pelanggan yang itu aja yang repeat order? Ada ya. Ada beberapa ya. Sampai saya kadang ke daerah juga sudah sudah ke daerah. Daerah-daerah mana saja sudah itu? Biasa saya kirim ke Ternate, sudah Wow. ke Kalar, sudah ke Enreka gitu. Yang keluarga gitu, cuma belum berani yang melalui ekspedisi. Banyak juga yang minta dari Manado, teman-teman kerja di sana, tapi cuman ini ya packingnya ya saya belum terlalu tahu ya saya takutnya nanti sampai di sana malah hancur-hancur gitu. Tidak belajar sama tentor mungkin atau mentor untuk bagaimana untuk mengembangkan usaha Mbak Nurmi, misalnya untuk packagingnya sendiri yang tadi Mbak Nurmi bilang. Sebenarnya itu sudah diajarkan, cuma apa ya belum. Siapa yang masih satu-satu mentornya atau tentornya? Masih berbagi ini sih sama chefnya kemarin. Teman yang, UMKM gitu enggak? Enggak, teman kursus yang khusus bolen ini. Di sana diajarkan banyak hal. Sampai masuk ke kayak jualan online gitu, apa itu diajarkan semua packingnya, cuma masih waktunya belum ini. Waktu atau dana? Waktu atau dananya? Kalau dana sih enggak terlalu ini sih saya lihat, karena cuman kayak bubble wrap, kayak dos-dos yang ini sih kalau untuk itu. Kalau cuma waktunya aja yang belum ini. Belum ya, belum waktunya belum untuk sekarang ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Karena banyak juga permintaan. Iya, mengingat ini kan permintaan di luar juga kan cukup banyak ya. Dan pastinya satu hal yang perlu diperhatikan itu juga tentang itunya, packagingnya. Karena sayang untuk pelanggan-pelanggan yang banyak itu tidak terakomodir karena itu masalah packagingnya. Mungkin belajar dari teman-teman yang lain dulu ya, mungkin ya. Perlu. Ya, ini kalau dari packagingnya juga untuk pilihan warnanya ya, ada coklat, ada kuning, kontras ya. Itu bisa diangkat, bisa dilihatkan dulu. Bisa dilihatkan ya. Kan? Ya itu ya. Warna ini apa ya? Itu tampilan luarnya ya. Ini warna pisang. Terus untuk packaging yang ada sekarang ini idenya dari mana? Ini masih beli jadi, tapi masih kurang di Makassar. Jadi kebetulan saya ke TBK kemarin dapat ini langsung ini, karena kemarin pakai mika gitu. Saya lihat ini bagus. Ini produk sendiri, maksudnya itu Enggak. logonya sudah itu ya, atau masih ngikut? Masih beli jadi kardusnya ininya. Yang belum ini cetak logonya sendiri. Ini, logonya? Memang seperti itu. Maksudnya ini logo yang dibuat sendiri kan? Oh, yang ini stikernya, ini stiker saya buat sendiri. Iya. Cuma stiker lama, tapi saya masih masih punya stok, jadi bisa ditempel-tempel lumayan, ada nomor